Terkait angka kesembuhan, COVID-19 sendiri dokter, COVID-19 sendiri, nah menurut pendapat dokter ini, untuk di Surabaya khususnya Nggih. dokter, itu apakah sudah, ya kan meningkat misalkan? Meningkat ya, meningkat. Alhamdulillah. Nah itu apakah berarti Surabaya ini sudah aman dokter? Nggih. Aman itu bukan dilihat dari meningkat atau tidak, tetapi aman itu adalah dilihat dari jumlah temuan kasusnya turun. Nah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi teman-teman Surabaya Mengaji. Alhamdulillah, Bismillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Pagi ini kita akan kembali lagi dalam podcast Surabaya Mengaji, dan insya Allah akan ditemani oleh Dr. Alfian Nur Rashid, spesialis paru dari Rumah Sakit Universitas Airlangga. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat, dokter? wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terakhir bertemu bulan Maret ya dokter. Nggih. Nah dokter, ini kita langsung saja dokter. Kan insya Allah kita sudah mengalami pandemi ini bisa dibilang selama 7 bulan dokter. Sejak bulan Maret kemarin atau mungkin bahkan lebih. Kalau yang dari dunia itu kan mulai dari sebelumnya dokter. Nah, dan kemarin beberapa waktu yang lalu dari Ketua Satgas COVID sendiri itu bilang bahwa sampai 7 bulan ini sama proses ini masih ada sekitar 7% dari masyarakat kita dokter, atau sekitar 44,9 juta yang masih menganggap COVID ini konspirasi. Nah itu kalau mungkin saya boleh tanya dokter, kira-kira perubahan apa dokter kondisi dari penyakit COVID sendiri atau dari SARS-CoV sendiri saat ini, mulai dari gejala yang berkembang, atau ada perubahan apa dokter? Apakah sama saja atau bagaimana dokter? Mungkin bisa dijelaskan kepada masyarakat dokter. Nggih, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih untuk Surabaya Mengaji. Dari pantauan kami yang di rumah sakit bahwa kasus ini penyakit baru, penyakit yang disebabkan oleh virus corona. Memang virus corona ini sudah dikenal sejak lama. Tetapi mulai di 2003, terus kemudian 2011, 2019 ini corona ini bukan hanya kasus ringan tapi kasus berat. Dan ini salah satu virus corona yang kita juga pengetahuannya masih terbatas. Penyakit ini bisa menyebabkan penyakit bukan hanya di saluran napas. Pada awal-awal dulu kita kenal penyakit ini dominan hanya saluran napas, orang datang batuk, sesak, demam, nyeri telan, pilek, itu kita curigai sebagai pasien COVID. Tapi penyakit ini aneh, bisa jadi yang kita kenal lama istilah OTG, orang tanpa gejala asimptomatis, tapi hasil swabnya positif. Itu juga COVID, confirm COVID gitu. Jadi kalau yang itu bukan perubahan, tetapi ini sesuatu yang baru, dan disebutkan di referensi itu ada sekitar 37% lebih itu termasuk kelompok-kelompok yang tanpa gejala, tanpa menyadari bahwa bersangkutan adalah orang-orang COVID confirm yang bisa menularkan pada orang lain. Nah, saat ini yang baru adalah bukan baru sekali ya, tetapi keluhan-keluhan pasien-pasien COVID itu bukan hanya keluhan respirasi. Bisa jadi hanya keluhan ringan, tidak bisa mencium bau, anosmia. Gitu ya? Iya, itu mulai banyak. Terus kemudian tidak bisa mengecap, jadi rasanya pahit, tidak enak makan. Ada yang pasien itu mengeluhkan, dok saya ini kok hidung saya baunya itu seperti bau plastik gitu. Ada yang tidak bisa mencium sama sekali, ada seperti itu. Dengan disertai demam, kadang tidak disertai demam. Ada yang sesak dan tidak sesak. Ada yang datang dengan kondisi tidak sesak, tetapi saat diperiksa di rumah sakit, di UGD, oksigennya itu turun sekali. Sampai berapa dokter biasanya? Bisa sampai 80 bisa. Tapi orangnya tenang, duduk, baca HP, ya, telepon keluarganya, baca media sosial, baca YouTube itu dengan tenang, tidak mengeluhkan sesak. Yaitu istilah yang akhir-akhir disebut sebagai hypoxia. Jadi orangnya sebenarnya desaturasi oksigennya turun, pernapasannya cepat, bisa di atas 30, tapi orangnya tidak mengeluhkan sesak. Saat diperiksa di rumah sakit, foto ronsennya atau CT scan, kita bisa lihat ada kelainan di parunya. Seperti itu yang baru-baru ini ya dokter ya? Maksudnya ya, yang mulai tren akhir ini. Kelompok usia berapa dokter? Maksudnya apakah ada pergeseran kelompok usia juga? Mungkin dulu awal-awalnya katanya kan orang-orang yang punya comorbid yang sudah tua-tua, apa sekarang juga itu juga bergeser. Sekarang anak-anak muda juga yang mungkin juga kena, atau mungkin banyak anak-anak kecil sekarang mungkin dokter. Ya. Mungkin kalau gimana dokter? Anak-anak
anak kecil direbutkan laporannya 7%. Oke. 7% laporan dunia ya. Mungkin tidak bergeser. Anak-anak mungkin lebih protektif Iya. karena mungkin reseptornya tidak sebanyak pada orang dewasa. Kalau saat ini yang epidemiologi banyak tetap yang dengan faktor komorbid. Tetapi orang-orang usia muda yang tidak ada komorbid yang jadi berat sampai meninggal, ya beberapa itu ada yang lebih muda dari saya tanpa komorbid, ada juga sakit meninggal, seperti itu. Nah, kalau kita lihat kasusnya di Surabaya sendiri ya dokter ya. Tadi dokter bilang sebelum kita bincang-bincang ini, dokter bilang sendiri alhamdulillah sudah terjadi penurunan sebenarnya. Yeah. Tapi kita lihat juga istilahnya mortalitas atau angka kematian itu juga ya tetap juga meningkat juga gitu dokter. Apakah benar itu dokter? Dan kalau misalkan saya lihat dengarkan tadi, apakah perubahan-perubahan atau manifestasi baru ini merupakan apa ya dok, istilahnya apakah virusnya semakin bervariasi atau bermutasi atau berkembang tuh bagaimana dok? Apakah benar seperti itu dokter? Data epidemiologi yang saya cek tadi malam bahwa tingkat mortalitas, tingkat kematian tadi orang yang meninggal dibagi dengan jumlah orang yang sakit yang positif. Nah, itu data menyebutkan bahwa memang terjadi penurunan secara global. Secara global. Yang dulu mungkin terjadi tingkat kematiannya bisa sampai 20%. Tapi sekarang sudah mulai turun. Tadi malam saya pantau bisa di bawah 4%. Artinya ada 100 orang yang kena COVID, 4 diantaranya meninggal dunia, seperti itu. Dan tren data dunia untuk mortalitasnya menurun. Nah, tetapi jumlah kasus itu meningkat. Dan tentu saja ini berhubungan dengan tingkat tracing ya, tingkat pemeriksaan. Semakin banyak yang diperiksa, maka akan semakin banyak kita mengetahui pasien-pasien yang positif, confirm COVID. Meskipun tanpa gejala, tapi kalau tidak tanpa gejala, tidak lakukan pemeriksaan, ya kita tidak tahu apakah orang tersebut COVID apa enggak, dan itu juga mempengaruhi data jumlah kasus seperti itu. Kalau tracing sendiri di Surabaya berarti masih terus ya dokter? Maksudnya sampai berapa dokter? 30 atau misalkan saya, misalkan alhamdulillah ada si A ini kena tracing tuh, di tracingnya sampai orang ke berapa dokter? Kalau di Surabaya? Tracing kontak ya, tracing kontak itu dilihat kontak terakhir dalam 7-14 hari terakhir, terus kemudian dalam durasi kontak itu sekitar 15 menit. Saya teman-teman jangan antum gini, saya kontak tidak menggunakan masker, dua-duanya tidak masker, dan tanpa jaga jarak dalam 15 menit, ya dalam pertemuan ini antara 7-14 hari yang lalu. Misalkan saya di tracing, ternyata saya positif. Nah, orang-orang yang sekitar saya bertemu saya itu perlu dicek mana yang kira-kira bergejala. Minimal orang terdekat adalah keluarga. Karena di rumah mungkin sudah tidak jaga jarak, sangat dekat, tidak menggunakan masker, itu yang utama. Kalau mungkin di tempat kerja, di tempat umum, orang-orang yang tidak mengatakan konspirasi tadi patuh dengan protokol itu juga sudah sangat bagus gitu. Kalau terkait angka kesembuhan COVID-19 sendiri dokter, COVID-19 sendiri, nah, menurut pendapat dokter ini untuk di Surabaya khususnya dokter, itu apakah sudah meningkat misalkan? Meningkat. Alhamdulillah. Nah, itu apakah berarti Surabaya ini sudah aman dokter? Aman itu bukan dilihat dari meningkat atau tidak, tetapi aman itu adalah dilihat dari jumlah temuan kasusnya turun. Nah itu, kalau tingkat kesembuhan meningkat, itu artinya juga bagus. Artinya bisa jadi orang yang positif sakit itu tidak jatuh menjadi berat dan meninggal. Ya, itu bisa jadi beberapa faktor. Misalkan memang virusnya ini sudah mulai patogeniknya turun, tingkat keganasannya turun, ya. Di laporan memang disebutkan seperti itu, bahwa virus ini lebih mudah menyebar tetapi patogeniknya menurun, ya. Terus kemudian ataukah faktor hostnya, faktor imunitas seseorang. Kalau imunitas seseorangnya baik, ya bisa jadi bisa mengalahkan virus ini, gitu, sehingga dia termasuk kelompok yang jadi sembuh. Sehingga itu membuat data dunia menyebabkan tingkat kesembuhan lebih tinggi, tingkat mortalitas sebaliknya kematian juga turun, seperti itu. Berarti untuk orang-orang yang sekarang mau beraktivitas, kan sekarang katanya eranya era new normal. Ini berarti apa saran dokter? Maksudnya karena sebagian banyak orang berpikir bahwa sekarang udah merasa bilang pakai masker aja capek gitu dokter. Nah itu bagaimana dokter? Baik. Jadi kita nyatakan bahwa pandemi ini belum berakhir. Bukan hanya di Surabaya, bukan hanya Jawa Timur Indonesia, tapi dunia. Kalau kita pantau data resmi dari WHO ataukah dari organisasi
data, world in data itu kita melihat bahwa di negara-negara termasuk Indonesia kasusnya masih meningkat. Oke. Kalau di Asia Tenggara, Indonesia itu cukup tinggi dibandingkan negara yang lain. Misalnya Singapura, Malaysia, terus kemudian Thailand, terus Brunei, sekitar Indonesia itu bahwa Indonesia masih naik. Sampai sempat mungkin kita bisa dengar bahwa beberapa negara itu banned ya, menutup kedatangan orang Indonesia ke negaranya tersebut karena ya memang khawatir ya penyakit ini yang aneh, bisa jadi saya tanpa gejala tidak di swab, ternyata kalau suatu saat di tracing swabnya positif. Nah itu bisa jadi saat tidak ada gejala tersebut tidak melakukan protokol, Ada miss-missnya itu dokter. iya tidak melakukan protokol itu bisa menularkan kepada orang lain. Nah jadi kita tetap dari awal kita sarankan mari kita berpositif thinking. Positif thinking itu ada, saya berpikir saya positif, saya berpikir antum positif, orang sekitar kita positif. Dengan itu apa? Saya tidak mau dong tertular dari jenengan. Bukan Positif negatif thinking, thinking bukan. ya, Positif thinking. Jadi kalau panjenengan positif, tentu saya tidak mau tertular positif. Jadi harus pakai masker, saya harus pakai masker, jaga jarak, tidak ini kontak ya, cuci tangan. Dan sebenarnya kalau saya berpikir saya positif, saya juga tidak mau menularkan Anda dan orang sekitar. Saya harus menggunakan masker dan sebaliknya. Positif yang selanjutnya adalah kalau seseorang menjadi positif, berpositif thinking lah bahwa dia bisa sembuh. Insya Allah. Ini semua pesan yang penyakit menarik. ada obatnya dan insya Allah bisa disembuhkan. Iya, ini seperti itu. konsep baru ini. Masya Allah dari Dokter Alfian. Udah cukup lama. Positif thinking, kan terbalik ya. 3 hal positif thinking seperti itu.